Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita pembelajaran akuntansi, khususnya jurnal umum pada perusahaan jasa. Sebelum kita menyusun jurnal umum, perlu kiranya kita memahami bagaimanakah mencatat sebuah transaksi itu. Untuk mencatat sebuah transaksi, kita harus memahami tentang aturan pencatatan. Bahwasanya seperti ketika kita menyusun persamaan akuntansi, itu ada aturan keseimbangan debit dan kredit. Nah, ini sama. Di dalam jurnal juga sama, nanti kita akan melakukan pencatatan debit dan pencatatan kredit. Oke. Apa tahu pendebetan itu? Yang dimaksud dengan mendebet atau pendebetan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi debit atau sisi kiri kalau bagi kita. Nah, yang namanya mendebet itu tidak selalu berarti menambah. Itu nanti tergantung dari perkiraan atau akun yang kita debit. Yang kedua adalah pengkreditan. Yang dimaksud dengan kredit atau pengkreditan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit atau sisi kanan. Ini juga sama dengan mendebet. Mengkredit tidak selalu berarti mengurangi. Menambah. Oke. Yang kedua adalah saldo-saldo dari tiap-tiap akun atau perkiraan. Kita telah mengenal dalam perusahaan jasa itu ada 5 macam akun. 1 harta atau akibat, 2 utang atau kewajiban, 3 modal atau ekuitas, 4 pendapatan atau beban, dan 5 beban. Oke, dari masing-masing akun atau perkiraan ini, secara normatif, saldo normal harta itu ada di debit, saldo normal utang ada di kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban kredit. Nah, ketika kita mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan golongan akun ini, maka ketika kita mencatat harta itu kalau bertambah kita catat di sisi debit atau sisi kiri. Sementara kalau harta berkurang itu kita catat di sisi kredit. Nah, seterusnya utang itu kalau bertambah di sisi kredit, kalau berkurang ada di sisi debit. Begitu seterusnya sesuai dengan golongan akun tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum itu secara umum dibuat seperti ini. Yang pertama adalah kita menuliskan nama perusahaan. Itu entah nanti perusahaannya itu berbentuk salon, berbentuk bengkel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nama dokumen yang kita susun. Nah, dalam hal ini adalah jurnal umum. Yang ketiga, kita mencantumkan periode pencatatan atau penyusunan jurnal umum ini yang meliputi tanggal, bulan, tahun. Dan harus dipahami tanggal di sini adalah tanggal terakhir dari sebuah bulan. Kemudian kita perlu menyiapkan kolom-kolom yang diperlukan, yang meliputi dari kolom tanggal, kolom
nama akun atau keterangan, kemudian ada ref, itu dari referensi, kemudian kolom debit, dan terakhir kolom kredit. Nah, untuk kolom tanggal itu nanti berisi ya ini tahun, kemudian ada bulan, kemudian tanggal di dalam kotak yang lebih kecil. Kemudian untuk nama akun, nah nanti sesuai dengan hasil analisis transaksi kita. Itu kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit. Dan juga jangan lupa di pojok kanan atas kita jangan lupa untuk mencantumkan halaman dari dokumen ini. Bisa saja nanti dokumen kita itu terdiri dari 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya. Oke, ini contoh untuk penyusunan jurnal umum. Nah, ini transaksi, sebagian transaksi yang terjadi pada Biro Jasa Lancar Jaya. Ini sebagian dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah, kita harus menyusun jurnal umum dari transaksi Biro Jasa Lancar Jaya tersebut. Oke. Yang pertama kita mulai dari nama perusahaan Biro Jasa Lancar Jaya seharusnya. Oke. Selanjutnya dokumennya jurnal umum, periodenya karena ini ada di bulan Juli maka tanggalnya per 31 Juli 2020. Kemudian kita juga bisa nantinya bisa membuatkan bahwasanya dokumen kita ini kita tuliskan dalam ribuan rupiah. Ini kolomnya sudah kita siapkan. Dia ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit untuk tahun 2020 bulan Juli. Kita mulai dari tanggal 1. Tuan Kamandanu menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Ini analisisnya itu kas dan modal Tuan Kamandanu. Ya, karena ini penyetoran uang tunai ke perusahaan itu berarti menanamkan modal. Masing-masing besarnya 5 juta rupiah. Sisi debitnya kas sisi debit bertambah, modal sisi kredit bertambah. Seperti tadi aturan saldo debit kredit dari sebuah akun. Yang kedua, disewa sebuah rumah. Nah, ini karena kita membayar sewa, maka analisis transaksinya adalah beban sewa. Kemudian kreditnya adalah kas karena kita tentunya ini kan membayar atau mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp50.000. Dan tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Anugrah sebesar Rp100.000. Ini jurnal umumnya seperti ini. Perlengkapan kantor debit, kreditnya kas. Selanjutnya contoh yang selanjutnya itu tanggal 5, jadi penyusunan jurnal umumnya sama. Ini terusan dari yang tadi, masih di halaman 1. Di tanggal 5 membeli per 1 unit komputer. Boleh kita catat atau kita analisis sebagai komputer, itu boleh. Tapi secara umum komputer itu masuk ke dalam harta tetap, yaitu berupa peralatan kantor senilai 7.500.000.
Nah, di sini tidak ada penjelasan dibeli tunai atau kredit, maka kita simpulkan ini pembelian tunai. Selanjutnya dibayar biaya pemasaran iklan Rp250.000. Ini analisisnya ini. Kemudian tanggal 8 diterima komisi. Ya, ini menerima uang, berarti kasnya masuk berasal dari pendapatan komisi. Kemudian tanggal 9 diselesaikan pengurusan jual beli sebidang tanah untuk PT Intra. Komisinya sebesar 25 juta akan diterima bulan berikutnya. Ini berarti kita belum menerima uang, tetapi kita sudah menyelesaikan pekerjaan. Sehingga analisisnya itu debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan komisi. Seperti ini. Bisa komisi, bisa jasa ya. Nah, nanti kita bisa fleksibel untuk ini. Itu ya, contoh yang ketiga, ini lebih rumit lagi analisis transaksinya. Tanggal 12 ya kita siapkan. Dibeli sebuah kendaraan bermotor sebesar 23.200.000, baru dibayar tunai 15 juta, sisanya dibayar atau diangsur bulanan. Nah, ini analisis transaksinya jelas, ini menambah harta tetap berupa sepeda motor. Nah, kemudian senilai 23 juta. Nah, ini 15 juta sudah dibayar, berarti kasnya nanti berkurang 15 juta. Sisanya 8.200.000 itu diutang. Tuh, hasilnya ini. Kendaraan ada di debit, kas dan utang ada di kredit. Dan tanggal 15 diterima sebagian komisi pengurusan jual beli tanah tanggal 9 Juli. Jadi yang tadi 25 juta. Itu analisisnya berarti piutangnya nanti berkurang, kasnya bertambah 10 juta. Nih, kas bertambah 10 juta, piutang usahanya jadi berkurang 10 juta. Kenapa kok nggak pendapatan komisi lagi? Ya, pendapatan komisi sudah kita catat di tanggal 9 tadi. Terakhir, diperhitungkan pemakaian perlengkapan kantor sebesar Rp150.000. Nah, ini harus dipahami, analisis ini adalah beban perlengkapan kantor. Nah, yang berkurang apa? Yang berkurang ini bukan kas, tetapi perlengkapan kantornya, karena perlengkapan kantor dipakai. Itu beban perlengkapan kantor, debit 150, kreditnya perlengkapan kantor. Oke. Kalau kita rangkum hasilnya, nah ini sebagian dari jurnal umum yang tadi sudah kita kerjakan seperti ini dan seterusnya. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi